Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Teman-teman, saat ini saya masih berada di Jepang dan biasanya kalau di Jepang ada sedikit lebih baik lah ya, punya waktu banyak untuk membantu membuat video yang biasanya kita berikan beberapa judul yang berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan. Teman-teman mungkin perlu memahami bahwa masalah gangguan kecemasan ini memang sesuatu yang tidak mudah. Makanya banyak banget buku-buku yang terkait dengan ini. Yang salah satunya adalah salah satu buku rujukan saya ini ya. Dia adalah bukunya ini judulnya Declutter Your Mind. Nah, Declutter Your Mind ini sebenarnya sudah beberapa kali kita pernah bahas dulu. Dalam beberapa buku ini tuh ada teknik-teknik bagaimana kita membantu diri kita jadi jauh lebih baik. Dikarang oleh dua orang psikologis ya yang membantu untuk kita mengolah pikiran. Tapi bahasa Inggris ya. Jadi kalau yang bahasa Indonesia tuh kebanyakan sudah saya masukkan di TikTok Shop saya. Jadi teman-teman yang masih berminat untuk membaca buku boleh ke TikTok Shop saya di Psikosomatik Andri atau Andri Psikosomatik sama aja, teman-teman bisa nanti ketemu di sana. Nah, hal yang ingin saya bahas sekarang ini adalah tentang bagaimana kebiasaan terkait dengan fokus deep breathing atau bagaimana mengelola supaya kita punya pernapasan itu bisa jauh lebih baik. Ya, ini seringkali kita temukan nih beberapa orang yang agak kebingungan ketika dia belajar nafas pada saat dia meditasi. Kalau saya lagi ngomong seperti ini, apalagi kalau bicara tuh habis makan. Makanya kalau saya tuh kalau presentasi, kalau bisa tuh tidak makan dan minum, terutama kopi ya seperti ini, itu sebelumnya. Karena kalau misalnya banyak makan dan minum, biasanya akan jadi sering bloating kan, jadinya nggak bagus gitu ya buat kita. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang mengurangi kecemasan, banyak orang suka mengatakan lebih baik Anda mulai belajar meditasi. Menurut saya, tidak selalu harus meditasi, walaupun di berbagai macam uh, teknik cara-cara non-obat untuk membantu kita mengurangi kecemasan adalah dengan teknik mindfulness meditation. Tapi bisa juga kita awali dengan pernapasan. Nah, kadang-kadang kayak saya berupaya untuk menjelaskan secara cepat dan detail pada kondisi tertentu, akhirnya membuat napas saya kadang-kadang bebannya keberatan juga. Jadi biasanya kita rasanya tuh lebih capek gitu ya. Makanya kadang-kadang kita perlu belajar menyempatkan diri sedikit ya untuk belajar deep breathing. Selama ini kan kita napasnya itu terlalu cepat. Karena misalnya kita nggak terlalu perlu naik napas terlalu kenceng atau terlalu berat karena kita nggak lari. Sedentary life, kebanyakan duduk, tiduran, ya. Nggak banyak kita membutuhkan pernapasan yang kuat seperti pada saat kita berlari. Nah, ini perlu diperhatikan nih sama teman-teman semua. Karena bagaimanapun, teman-teman harus memahami bahwa situasi kehidupan itu bisa berbeda setiap harinya. Dan ketika kita belajar untuk melatih, salah satu sisi saja dari yang paling penting di dalam kehidupan kita yaitu nafas kita. Ya, kayak misalnya orang yang merokok, tentunya nafasnya jadi jauh lebih pendek tuh kalau misalnya disuruh lari sama yang nggak pernah ngerokok. Tapi bisa jadi dia menang kalau yang merokok itu banyak latihan. Sedangkan yang tidak merokok nggak pernah latihan. Jadi itu perbedaannya di latihannya. Jadi percuma kalau teman-teman tahu teori, baca buku yang banyak, misalnya terkait dengan salah satu yang saya bawa ini, tetapi teman-teman tidak belajar benar-benar gitu. Jadi tidak berlatih. Ini yang mungkin perlu dipahami sama orang-orang yang banyak bertanya, gimana sih harusnya kalau saya itu berkaitan dengan situasi kehidupan saya terkait dengan kecemasan, pikiran yang lain-lainnya nggak enak. Nah, kenapa kita perlu belajar pernapasan dalam seperti ya biasanya tuh kalau
Nah, apakah teman-teman bisa nggak belajar menenangkan diri ketika kita menarik napas panjang beberapa kali, kita tuh mulai lebih tenang tuh. Tadi langsung saya mengalami tingkatan yang lebih tenang setelah itu. Jadi sangat bisa ketika kita belajar masuk ke dalam proses itu, kemudian kita menjadi jauh lebih tenang, lebih rileks, lebih stabil, lebih santai ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan nih sama teman-teman semuanya. Bagaimana otak itu bisa mengatasi situasi kehidupan kita. Jadi ini nih dia salah satu sistem yang penting ya buat kita supaya lebih baiknya. Nah, teman-teman perlu berlatih ya sehari sekali, mudah-mudahan bisa dilakukan mungkin sekitar 10 menitan. Awali dulu dengan deep breathing, kemudian bisa masuk ke fase selanjutnya. Teman-teman bisa meditasi, bisa memperhatikan napas keluar masuk tanpa harus seperti itu. Nah, lama-lama nanti bisa lebih rileks daripada yang sebelumnya. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa latihan, jangan juga lupa dengan mantra kita bersama. Ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga teman-teman semua berbahagia. Salam sehat jiwa, bye-bye.